Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai sejahtera. Apa kabar? Semoga para sahabat selalu dalam keadaan baik, sukacita, dan semangat karena Tuhan yang selalu memberikan kekuatan pada kita. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Oase Rohani Katolik pada hari ini, hari dalam Pekan Biasa ke-29. Bersama saya, Giovanna Sagita, dan Romo yang jadi narasumber kita hari ini, Romo E. Puspo Yuwono MSc. Mari kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo Puspo, apa kabar Romo? Baik-baik, penuh berkat Tuhan. Amin. Terima kasih Romo sudah berkenan untuk hadir, menjumpai kita semua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sebelum kita memulai renungan iman kita siapkan hati, kita akan mengawalinya dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Mari saudara-saudari, para pencinta Oase Rohani Katolik, kita awali permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Bapa yang penuh kasih, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur padamu atas segala berkat-Mu yang telah kami terima, khususnya berkat iman yang Kau tanamkan dalam hati kami. Semoga kami senantiasa setia menghayati iman itu, baik dalam kata maupun perbuatan kami. Semoga permenungan kami ini sungguh menambah iman kami, membuat kami lebih bersemangat di dalam hidup harian kami, terutama menghayati iman kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi kita hari ini akan diambil dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dan Injil Lukas. Baik, marilah kita mulai renungan iman kita hari ini. Antifon pembuka. Barang siapa diberi banyak, banyak pula dituntut daripadanya. Dan barang siapa diberi lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Bacaan pertama. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kalian telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku demi kalian, yaitu bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu seperti yang pernah kutulis dengan singkat. Apabila kalian membacanya, kalian dapat mengetahui pengertianku mengenai rahasia Kristus. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam Roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat perwartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Dan aku telah menjadi pelayan Injil itu menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan karya kekuasaannya. Sebenarnya aku ini orang yang paling hina di antara segala orang kudus. Tetapi kepadaku telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Aku diutus menyatakan apa isi rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, pencipta segala sesuatu. Maksudnya supaya sekarang ini berbagai ragam hikmat Allah diberitahukan oleh jemaat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia
kita beroleh keberanian dan jalan menghadap kepada Bapa dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan didahului dengan bait pengantar Injil oleh Romo. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Berjaga-jagalah dan bersiap-siaplah, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga bersiap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tidak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan Tuhan itu akan membunuh dia, serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan,
atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini. Sekarang marilah kita dengarkan renungan iman yang akan disampaikan oleh Romo. Silahkan Romo. Terima kasih Ibu Giovanna ya. Dan saudara-saudari, para pemirsa Oase Rohani Katolik. Dari bacaan pertama tadi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Itu Rasul Paulus memberi peneguhan kepada jemaatnya. Kenapa memberi peneguhan? Karena jemaatnya pada waktu itu mengalami ketakutan. Kenapa takut? Karena Paulus sendiri ada dalam penjara. Dan dia tahu pemimpinnya ini pemimpin yang berani, yang gagah perkasa, yang tidak takut, tetapi akhirnya dalam keadaan yang dipenjara tentu membuat umatnya ini merasa takut. Jangan-jangan mereka juga nanti akan ditangkap dan mengalami hal yang sama. Lalu juga Rasul Paulus merasakan bahwa jemaatnya juga banyak mengalami ya penderitaan, dikejar-kejar, mengalami ya semacam penganiayaan ya. Jadi mereka perlu diteguhkan, dan juga bukan hanya diteguhkan tetapi juga didoakan. Nanti kelanjutan dari perikop yang kita baca hari ini itu sebenarnya doa Paulus untuk meneguhkan jemaatnya atau memohonkan pada Tuhan supaya jemaatnya dikuatkan. Ya. Mereka juga dalam doanya itu diingatkan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi mereka, betapa dalam, betapa luas, betapa tinggi luhur kasih Tuhan itu. Ya. Jadi ini juga menjadi bagi kita semua peneguhan ketika kita mengalami tantangan dalam kehidupan sekarang ini. Tantangannya juga tidak gampang meskipun tidak mengalami penganiayaan seperti dulu ya. Tetapi justru dalam kemudahan seringkali itu iman kita menjadi luntur ya. Kita diingatkan kalau kita menjadi Kristus kita harus teguh dan pantang goyah kalau menghadapi tantangan. Tentu kita juga mengalami sekarang ini banyak umat kita juga mengalami kesulitan dalam ekonomi ya. Pasca pandemi ini banyak yang belum pulih usahanya. Iya. Dalam keadaan begitu mereka juga kadang-kadang berdoa tapi kok kelihatannya doanya itu tidak terjawab dan sebagainya. Itu kadang-kadang melunturkan iman. Apakah Tuhan itu sungguh mengasihi saya atau tidak ya. Jadi Rasul Paulus juga pernah mengatakan di tempat lain, apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus ya. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma itu penindasan, kesesakan, kelaparan, ketelanjangan atau pedang. Sebenarnya tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalaupun kita mengalami penganiayaan pun kita kalau bersama Kristus tidak takut. Bahkan kematian pun itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Justru dalam kematian kita itu disatukan erat dengan Kristus. Dan sebenarnya berbahagia orang yang dianiaya sampai kesudahannya, karena di sana kemenangan kita. Dalam salib Kristus itulah justru kemenangan ya. Dan kemenangan itu harus melalui penderitaan. Banyak orang kan sekarang pengennya ikut Kristus ya enak-enak ya. Padahal dengan membuat tanda salib kita selalu diingatkan kalau kita mengikuti Kristus harus rela memikul jalan salibnya, jalan penderitaan yang ujungnya adalah keselamatan. Kurang lebih itu ya pesan dari bacaan yang pertama tadi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ya, jadi intinya di dalam ayat terakhir
di dalam Dia kita boleh keberanian untuk menghadap kepada Bapa dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Jadi dalam Yesus ada keberanian untuk percaya kepada Kristus. Ya. Percaya itu bukan sekedar saya mengatakan Tuhan saya percaya, tetapi percaya itu lebih sebenarnya yang dituntut adalah iman. Iman lebih dari sekedar percaya. Iman itu artinya mempercayakan diri, mempercayakan diri pada Tuhan. Ya. Jadi kalau hanya percaya, kita setiap kali percaya pada Tuhan, tapi apakah kita sampai pada taraf mempercayakan diri pada Tuhan, mempercayakan hidup kita pada Tuhan, itu yang masih menjadi pergumulan kita. Iya, Romo. Gitu. Iya, terima kasih Romo. Jadi kita diingatkan kembali ya Romo ya, bahwa senantiasa itu sumber keberanian kita, sumber kekuatan kita itu dari Tuhan Yesus ya Romo ya. Maka penting untuk selalu membina relasi dengan Tuhan itu ya. Lewat doa. Doa itu bukan sekedar hanya saya doa rosario, doa, tapi sungguh-sungguh doa itu menjadi sungguh relasi yang personal. Jadi saya kalau belum menyapa Tuhan itu belum ada sesuatu yang kurang ya. Jadi secara personal, bukan kita baca buku puji syukur atau formalitas, tapi sungguh-sungguh ada komunikasi tapi juga ada kesungguhan. Kalau orang sungguh pokoknya setiap jam 5 atau jam 6 sore saya akan menyiapkan waktu untuk doa. Jadi seperti orang membuat novena itu, saya kan mesti sengaja meluangkan waktu untuk Tuhan, ya. Bukan sekedar nanti kalau sudah pulang mau tidur baru doa, tapi ada waktu khusus yang kita menunjukkan komitmen. Jadi memang kita konsisten dan komitmen itu harus dipelihara terus ya Romo ya. Dan memangnya apakah benar ya Romo? Mungkin pasti Romo sering mendengarkan sharing iman dari umat gitu ya Romo ya. Semakin dekat perjumpaan kita dengan Tuhan itu pasti akan menguatkan hidup kita Romo. Iya, saya kadang-kadang kagum dengan umat-umat yang di pelosok ya. Saya pernah bertugas di Sulawesi Tengah yang stasiunnya 14, lalu mereka ini sebulan sekali baru bisa ikut misa karena ikut jadwalnya pastor. Jadi tidak setiap minggu mereka bisa misa. Kesempatan misanya. Ketika mereka menunggu saya untuk datang di stasi itu, mereka kadang-kadang harus menunggu setengah jam karena perjalanan kan jauh, ada yang 4 jam, ada yang 3 jam gitu. Kalau mereka sudah di situ, belum pastor sudah setengah jam belum. Mereka tetap setia di depan gereja situ sambil ngobrol, tapi mereka sebenarnya sungguh merayakan Ekaris itu menjadi kebutuhan yang sangat-sangat mereka rindukan. Jadi ada suasana sukacita setelah misa, mereka juga makan bersama. Jadi mereka juga jalan kaki, ada yang jalan kaki setengah jam begitu, dan mereka merasa itu bukan menjadi beban tapi sukacita. Ya. Wow. Ada opa-opa yang harus istirahat tiga kali beristirahat sampai berjalan itu karena jauh ya, dan dia sudah tua tapi dia bahagia ya, setelah misa itu. Iya, luar biasa Romo, perjuangannya jauh lebih berat ya daripada kita yang sudah nyaman di kota. Sudah diantar sampai di gereja nyaman dengan mobil. Itu dia masih telat Romo. Itu kan terlambat, belum lagi kapan dia lihat jam. Kapan ya selesai kok lama sekali khotbahnya. Iya. Kan sukacitanya tentu berbeda dengan orang yang tadi ya, yang menunggu-nunggu sebulan sekali baru makan misa. Jadi kita kadang-kadang tidak sadar bahwa kita ini sudah mendapatkan mudahan ya. Tapi kadang-kadang kemudahan itu justru melemahkan iman kita ya. Iya. Jadi bisa dibilang kedekatan atau kerinduan kita berjumpa dengan Tuhan itu bisa jadi dasar yang kuat ya Romo untuk perjuangan iman kita. Ya baiklah Romo Puspo, terima kasih untuk renungan iman yang sudah diberikan untuk kita di sesi pertama ini. Nanti kita akan melanjutkan kembali perbincangan iman kita di sesi kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan permenungan iman kita pada sesi kedua, masih bersama Romo E. Puspo Yuwono MSc dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kami melanjutkan, kembali kami sampaikan informasi bagi para sahabat yang ingin memberikan masukan ataupun sharing iman dapat dikirimkan ke alamat email kami di orkaj2021@gmail.com ataupun ke nomor WhatsApp kami di 0881 0251 33438. Baiklah Romo Puspo, setelah tadi di sesi pertama kita sudah banyak mendapatkan peneguhan dan renungan dari Romo. Di sesi kedua ini silahkan Romo dilanjutkan renungan iman untuk kita. Oke, dari bacaan Injil kita diajak untuk memiliki sikap kewaspadaan atau sikap siap sedia ya. Dikatakan anak manusia datang pada saat yang tidak disangka-sangka ya. Jadi tadi kita mendengarkan perumpamaan tentang pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang ngurus, ya, memberikan makan untuk hamba-hambanya pada waktunya. Ya. Dari bacaan ini saya teringat akan satu perkataan seorang imam yang sudah senior, sudah lanjut, ya, mengatakan, wah saya bahagia kalau nanti dipanggil Tuhan itu pas pada saat misa, selesai misa begitu lalu dipanggil Tuhan, itu wah saya bahagia. Tapi juga ada yang berkelakar ini, ada orang yang imam lain berkelakar, wah saya itu kalau jatuh dalam misa itu belum pernah, tapi kalau jatuh dalam dosa sering kali. Itu untuk menanggapi, tapi itu hanya guruan. Maksudnya tentu kita seringkali ada di tempat waktu yang sebenarnya tidak semestinya ada di tempat dan waktu yang tidak tepat ya kadang-kadang itu. Misalnya hari Minggu harusnya ke gereja, tapi malah justru ke tempat lain, tempat judi dan sebagainya. Jadi itu kan kita kadang-kadang ada di tempat yang tidak tepat dan waktu yang tidak semestinya ya. Karena itu kan kita diingatkan supaya tetap berjaga-jaga siap sedia. Jadi kalau diumpamakan sebagai pelayan itu ya selalu hendaknya pinggangmu berikat ya, selalu terikat ya. Apalagi memakai kain itu untuk ya menutup. Itu simbol apa Romo, pinggang terikat? Artinya simbol siap sedia untuk melayani. Ya. Selalu kita ini siap ketika kita didapati Tuhan kita, yaitu Tuhan Allah kita, bersikap sebagai pelayan yang melaksanakan tugas kita ya, entah itu sebagai guru, sebagai imam, sebagai apa ya, karyawan yang bukan karyawan yang justru menyimpang dari yang semestinya, entah itu korupsi atau sebagainya, atau menghambur-hamburkan harta tuannya. Jadi menjadi pengurus rumah yang setia dan bijaksana ya. Banyak kan kalau pelayan-pelayan rumah tangga itu kalau bosnya pergi, wah lagi keluar kota ini lama, wah mereka langsung senang-senang pesta-pesta mengundang, iya, mengundang teman-temannya datang, bahkan kadang-kadang memakai perlengkapan-perlengkapan yang fasilitas yang milik tuannya. Nah itu kan tidak sedikit yang begitu. Jadi kita diajak untuk ya ada Tuhan atau tidak, kita ini apa namanya selalu sadar Tuhan kita tentu ya Tuhan Allah ya. Tuhan Allah itu selalu ada meskipun dia tidak senantiasa menegur kita, tetapi kita harus siap sedia ya. Dan itu dasarnya adalah sikap kasih, hubungan kasih dengan Tuhan atau relasi cinta ya, relasi hormat pada tuannya. Kalau pelayan itu kan selalu ada, kalau ada rasa kasih pada tuannya, dia tentu tidak akan menyimpang. Ya, dari yang semestinya, atau misalnya pas Tuhan tidak ada lalu seenaknya saja. Jadi kita juga terhadap Tuhan harus demikian.
bukan semata-mata kita melaksanakan kewajiban kita karena takut pada Tuhan, tapi didasarkan rasa kasih, rasa cinta kepada Tuhan. Ya. Nah ini penting ya, menghayati iman itu dasarnya karena kasih. Saya ke gereja hari Minggu itu karena saya mengasihi Tuhan, bukan karena kewajiban gitu ya. Jadi kita dituntut memiliki integritas ya. Kita semua adalah hamba-hamba ya, di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki integritas ya, sebagai orang ya bisa diandalkan lah. Begitu ya. Nah, kita punya contoh yang baik waktu bangsa Israel itu dipimpin Musa keluar dari Mesir. Itu kan suatu saat Musa meninggalkan mereka berapa lama, mungkin berbulan-bulan naik ke gunung untuk berdoa. Tetapi apa yang terjadi ketika kembali, mereka sudah membuat lembu emas. Nah, lembu emas ini tanda bahwa wah, ini Tuhan Musa ini tidak datang-datang, kita tidak tahu. Lalu kita, wah kalau begitu Tuhan juga tidak jelas, lalu kita buat Tuhan sendiri, Allah sendiri. Ya. Dan itu yang membuat Musa marah. Berarti bangsa ini tidak memiliki integritas. Ya, karena kalau ada Musa mereka takut, kalau tidak, wah mereka seenaknya sendiri. Nah kadang-kadang lembu emas kita itu juga macam-macam ya. Entah itu kekayaan, kesenangan, kenikmatan. Sekarang Tuhan itu pergi dari kehidupan kita, lalu kita lupa bahwa kita itu ada Allah yang selalu melihat kita 24 jam ya, pakai CCTV Allah. Iya, Romo. Gitu ya. Iya. Jadi kita diajak untuk selalu setia, meskipun tidak selalu Tuhan kita rasakan kehadirannya. Kadang-kadang kan kita rasa Tuhan itu tidak rasakan kehadiran. Tapi kalau kita mengimani Tuhan, ya selalu setia. Tuhan itu entah itu kita rasakan kehadirannya dalam sukacita atau dalam kesedihan, ya tetap setia. Ya. Iya, Romo. Iya, kira-kira itu ya. Iya, Romo. Terima kasih, Romo. Jadi sangat menarik ya, Romo ya, Tuhan Yesus memberi peringatan untuk berjaga-jaga karena pasti Tuhan juga, Tuhan Yesus mau kita anak-anaknya itu selamat dan bahagia juga ya, Romo ya. Iya. Kemudian tadi Romo untuk poin integritas, ketaatan itu kan di masa sekarang juga mungkin banyak yang beralasan itu kan susah gitu ya, karena banyak tantangan, kesulitan atau keterbatasan kita gitu. Itu bagaimana Romo kita mengatasi keterbatasan kita atau godaan dari luar diri kita? Jadi di ayat terakhir tadi yang dikatakan barang siapa diberi banyak, banyak pula dituntut daripadanya. Ya. Barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Nah, kita ini memang selalu kan diajak untuk mendalami iman kita. Semakin mendalam iman atau pengetahuan iman lah. Banyak membaca sekarang dunia medsos kan begitu gencar, bukan hanya untuk komersial tapi juga pewartaan iman. Sebenarnya untuk memahami pengetahuan iman itu kan gampang untuk sekarang ya. Kita buka di Katolik atau di mana banyak pertanyaan kita akses. Sekarang juga banyak umat kita yang sudah mengikuti SEP, mengikuti CAP, pemahaman tentang Injil bagus, menjadi pewarta. Nah itu juga dituntut lebih banyak ya. Semakin kita tahu banyak tentang Tuhan, tentu tuntutannya lebih banyak daripada orang yang sama sekali di kampung yang tidak tahu ya tentang iman Katolik. Ya. Apalagi kami ya, para imam ini sebenarnya tuntutannya lebih banyak karena ya sudah dibekali sekian lama teologi, ya, dogma. Jadi mestinya harus lebih dalam lagi penghayatan imannya. Tuntutannya lebih tinggi. Jadi kalau kami ini menyimpang itu, wah ini
nanti diadili Tuhan lebih serius. Iya Romo. Itu dari Jadi Romo itu yang juga makna dari yang diberi lebih banyak iya. ya Romo. Jadi semakin tinggi kita harus semakin merunduk karena sadar ini tantangannya lebih Romo. berat ya untuk kita semua. Jadi bisa dibilang keadaan berjaga-jaga ini itu bukan kondisi yang pasif ya Romo. Iya, aktif ya. Kita juga harus berjaga-jaga dalam arti kita memperdalam iman kita. Jangan sampai kita ini digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang sekarang ini kan gencar sekali pengaruh ya di dalam media sosial ini yang mencoba menarik kita dari iman kepada Kristus ya. Iya. Maka harus berjaga-jaga dalam arti kita memperdalam iman kita ya. Tapi juga dalam hidup berkomunitas kita harus juga kokoh ya, saling memperhatikan satu sama lain ya. Iya Romo. Kemudian Romo, saya ingin bertanya, ada yang menarik juga Romo dari Injil Lukas. Itu ada pertanyaan dari Petrus, Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang? Jadi apakah maksudnya keselamatan Tuhan Yesus itu juga ditawarkan untuk semua orang juga? Iya, tentunya yang belum mengenal. Perumpamaan Yesus terbuka untuk semua, bukan hanya untuk para murid saja, tapi untuk juga semua orang, karena semua orang dipanggil juga pada keselamatan ya. Jadi ini pertanyaan juga, perumpamaan ini terbuka ya untuk semua orang, berjaga-jaga, siap sedia ya. Bukan hanya untuk bangsa Israel. Iya, untuk semua. Ya baik, terima kasih Romo Puspo. Dari perbincangan kita di sesi pertama dan kedua, apakah boleh diberikan kembali Romo poin-poin kesimpulan renungan kita? Oke, dari bacaan pertama tadi ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini, bahwa kita ini sebagai bangsa terpilih, kita sudah diberikan karunia iman ya, dan karunia iman itu kita hayati dalam kesatuan dengan Kristus. Jadi semakin kita dekat dengan Tuhan, kita boleh keberanian untuk menghadap Tuhan dengan penuh kepercayaan, dan juga dengan kedekatan kita dengan Tuhan, kita diberanikan untuk percaya dan mengandalkan Tuhan apapun situasi kehidupan kita, tantangan-tantangan yang berat. Lalu dalam bacaan kedua, kita dituntut integritas kita sebagai pelayan. Ya. Semoga kita senantiasa setia menjalankan tugas kita masing-masing. Ya. Dan kalau kita diberi banyak, ya, Tuhan menuntut juga dari kita lebih banyak. Ini yang menjadi peringatan tanggung jawab kita, supaya kita tetap memiliki integritas ya. Gitu ya. Iya, baik, terima kasih Romo Puspo untuk peneguhan dan juga inspirasi iman yang sudah disampaikan untuk kita semua. Semoga dapat semakin memberkati dan menguatkan iman kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah di akhir acara kita. Kita akan menutupnya dengan doa penutup dan mohon berkat dari Romo. Mari kita berdoa, dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas permenungan yang boleh kami dengarkan pada kesempatan ini oleh sabda Tuhan sendiri, dalam bacaan Injil maupun dalam bacaan pertama tadi, yang meneguhkan kami untuk setia menjadi pelayan-pelayan-Mu, untuk setia menjalankan tugas tanggung jawab kami, dan memiliki integritas di dalam kehidupan kami, sehingga kami layak disebut sebagai murid-murid-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Tuhan serta-Mu, dan serta-Mu juga. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk renungan sudah diberikan untuk kita semua. Terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali di kesempatan baik lainnya. Kami pamit undur diri, kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas para sahabat dan Tuhan Yesus memberkati.